diperintahkanlah oleh Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar datang kepada Uwais Qarni di Yaman sana. Sayyidina Umar itu kaget. Uwais Qarni itu di dalam mimpi diperintah datangi Uwais Qarni. Kaget Sayyidina Umar. Yang ngombe lalu lo Uwais Qarni ini, apa kehebatannya, kewaliannya, keulamaannya apa? Seakan-akan Umar iri ini. Jangan-jangan hebatan Uwais Qarni dengan saya. Dicari dengan pasukan datang. Orang Yaman terkejut. Umar datang mencari Uwais Qarni. Di sana si nanya, mana Uwais Qarni? Yang ditanya itu kaget. Umar mencari Uwais Qarni. Uwais Qarni dikenal di kampungnya petani biasa. Akhirnya Uwais Qarni itu orang biasa. Ya Umar, mana dia? Di sana sedang di kebunnya. Sayyidina Umar no kaget juga. Masa aku disuruh oleh Nabi meta Uwais Qarni ini kan? Akhirnya berjumpa. Assalamualaikum. Anta Uwais Qarni? Saya Uwais Qarni. Saya Umar. Kaget dia. Sebenarnya apa gawe nih katanya? Aku nggak ada apa-apa saya tukang kebun biasa. Ndor, adakah cerita yang lain? Diceritakanlah bahwa Uwais Qarni itu bakti taatnya menjaga, melayani ibunya sampai meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyus salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, tidak henti-hentinya kita bersyukur dan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Barang siapa yang pandai bersyukur, maka pastilah Allah menambah nikmat demi nikmat yang datang silih berganti. Nikmat tidak hanya diukur dari ukuran harta, kekayaan apa yang kita miliki, tetapi mencakup seluruh kehidupan kita, terutama kehidupan kita beragama, menjalankan agama dengan sebaik-baiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan nikmat-nikmatmu itu ucapkanlah. Maka pagi ini kita kembali mengucapkan nikmat yang sangat banyak. Nikmat kepulangan kita dari tanah suci Makkah wal Madinah. Nikmat menjadi duyufur rahman, baik haji maupun umrah, yang merupakan cita-cita seluruh orang-orang yang beriman seluruh dunia. Maka kita ini telah dipanggil oleh Allah untuk melaksanakannya. Bahkan ada yang berkali-kali. Subhanallah. Itulah kesyukuran yang tidak tara, kesyukuran yang tidak bisa kita ucapkan sebenarnya dengan kata-kata. Karena Allah telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mungkin bisa dihitung jumlahnya. Dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai,
Tadi kita dibacakan dua untaian ayat dari Al-Baqarah. Yang pertama, mungkin kita cukup tercengang mendengar kalimat itu di dalam acara syukuran haji, dibacakan ujian bahwa kita tidak pernah luput hidup ini dari ujian demi ujian. Di antaranya ujian kematian, kekurangan buah-buahan dan seterusnya. Maka hadirin sekalian yang saya cintai, mungkin semua kita sudah maklum adanya di antara acara silaturahim ini terselenggara. Yang pertama, rindu tiang yang sangat mendalam kepada pelungguh Sami. Ternyata setiap yang datang undangannya ada yang meneteskan air mata. Masih teringat aku, tiang tidak pernah melupakan pelungguh. Sampai meninggal dunia pun saya datangi. Bahkan setelah meninggal dunia kita doakan. Itulah keluarga besar KBIH Az-Zahra. Keluarga kita di KBIH Az-Zahra ini termasuk di umroh. Bukan sekedar kita datang di sini berangkat pulang selesai. Tapi ada kelanjutannya. Al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai nanti di akhirat. Bukankah kita saling mencintai hadirin? Maka kumpul kita di dunia ini adalah jalan menuju kumpul kita di surga nanti. Amin. Allahumma amin. Itulah tujuannya. KBIH bukan sekedar KBIH. Bukan sebagai wadah mencari uang, mencari dunia. Tetapi lebih dari itu hadirin sekalian, untuk menggapai kebahagiaan kita fid dunia wal akhirat. Saya tidak menafikan dunia, tetapi kalau kita sudah bekerja untuk akhirat, dunia akan ikut tanpa kita cari. Karena Nabi sudah mengatakan, alaikum bil akhirah tatsba'akumud dunia. Kejar akhiratmu, dunia akan ikut bersama-sama denganmu. Hadirin sekalian, rindu yang mendalam itu ditambah lagi dengan tahun ini kami keluarga para hadirin sekalian dalam satu tahun 2019 ini ditinggalkan oleh orang-orang yang sangat dekat dengan tiang. Darah daging tiang, orang-orang yang diantara yang tiang cintai. Yang pertama meninggal kakak tiang Hajjah Mulkiyah hari Senin tanggal 25 Februari 2019. Hari akan nyatus, kalau kita tradisi kita, meninggal adik tiang pada tanggal 21 Ramadan. Dadakan, sedang mencari rezekinya sebab kehidupannya. Ya, beliau almarhum ada kecelakaan sedikit di dalam keluar fisabilillah mencari rezeki, meninggal saat itu pas maghrib ketika kita sedang berbuka puasa tanggal 21 Ramadan. Maka tidak sempat berbuka, tidak sempat minum air, masih dalam keadaan berpuasa. Adik tiang Mirwazi meninggal dunia. Kemudian yang terakhir kemarin pelungguh Sami sudah maklum dari tahun 2015, 16, 17, 18 alasan tiang tidak berhaji yang paling tinggi sebenarnya menjaga ibu sebenarnya. Uwais Al-Qarni seorang sahabat dari Yaman para hadirin, karena menjaga ibunya ya sampai meninggal dunia. Itu orang yang udah tua, rentan dan sebagainya, akhirnya sampai meninggal dunia belum sempat ketemu dengan Rasulullah dari Yaman. Sementara orang-orang Yaman berduyun-duyun membaiat Nabi. Uwais Qarni itu mengatakan para hadirin sekalian, ibu saya. Uwais, sekarang Rasul kita datangi bait ibu saya, enggak bisa. Sampai Nabi meninggal dunia, akhirnya Uwais Qarni tidak sempat berziarah ke Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah.
Meninggal Rasulullah, alasan ibunya yang dia jaga. Tiba-tiba pada hadirin sekalian, pada waktu yang lain setelah Nabi meninggal dunia, diperintahkanlah oleh Nabi kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Umar datang kepada Uwais Qarni di Yaman sana. Sayyidina Umar itu kaget. Uwais Qarni itu sai. Di dalam mimpi diperintah datangi Uwais Qarni. Kaget Sayyidina Umar. Yang ngombe lalu lo Uwais Qarni ini. Apa kehebatannya, kewaliannya, keulamaannya apa? Seakan-akan Umar iri ini. Jangan-jangan hebatan Uwais Qarni dengan saya. Dicari dengan pasukan datang. Orang Yaman terkejut. Umar datang mencari Uwais Qarni. Uwais Qarni itu seorang tukang kebun. Ngeder, nemangai kebun kurma dan sebagainya. Di sana sih nanya mana Uwais Qarni. Yang ditanya itu kaget. Umar mencari Uwais Qarni. Uwais Qarni dikenal di kampungnya petani biasa, tukang kebun. Akhirnya Uwais Qarni itu orang biasa ya Umar. Mana dia? Di sana sedang di kebunnya. Sayyidina Umar no kaget juga. Masa aku disuruh oleh Nabi meta Uwais Qarni ini kan. Akhirnya berjumpa. Assalamualaikum. Anta Uwais Qarni? Saya Uwais Qarni. Saya Umar, kaget dia. Sebenarnya apa gawe me katanya. Ini orang hebat datang. Sahabat paling besar di saat pada masanya. Para hadirin, aku nggak ada apa-apa saya tukang kebun biasa. Adakah cerita yang lain? Diceritakanlah bahwa Uwais Qarni itu bakti taatnya menjaga, melayani ibunya sampai meninggal dunia. Ibunya sampai tidak sempat ketemu dengan Nabi. Siapa yang tidak ingin ketemu dengan Nabi para hadirin saat itu? Tapi alasannya dek narak menjaga inangku. Ndara mbesuk ya, ndara nginem manganang ya. Diperintah oleh Nabi datang kepada Uwais Qarni. Ceritanya seperti itu.